Pengadilan ini menyatakan terdakwa Su Yang bersalah atas penganiayaan luka berat, dihukum penjara 5 tahun. Aku bela teman. Malah aku yang masuk penjara. Sayang, aku hamil. Kamu bakal jadi ayah. Jaga diri di sana. Aku dan bayi kita akan nunggu kamu. Oke. Sayang, aku bakal jadi tahanan teladan, dapat remisi. Dapat pulang. Dan bersamamu. Empat tahun, aku kerja keras di dalam. Cuma buat peluk anakku. Itu Suyang. Selamat datang. Ya. Wah. Suyang udah balik. Nah, sekarang ini bakal seru. Bu, Sayang. Akhirnya kamu pulang. Juan, 4 tahun ini pasti berat ya. Enggak kok, asal kamu udah pulang. Juan, itu bekas apa di lehermu? Ini bukan apa-apa, cuman gigitan nyamuk. Aku garuk kekuatan. Toh, Cie, sini. sini sayang. Sapa ayah. Ayah mau peluk. Ini loh, ayah yang kamu rindu. Ini beneran anakku. Ya, ini Xiaojie. Xiaojie, sini papa gendong. Papa. Gak mungkin, anak ini nggak mirip aku. Lupain mukanya dulu. Lihat aja kulitnya. dia jelas banget item. Juan, kamu ketukar ya? Anakku nggak mungkin si hitam ini. Mungkin waktu aku hamil, kebanyakan makan kecap. Dokter bilang kebanyakan kecap bisa bikin kulit gelap. Tapi nggak sehitam ini juga. Kayak dari tumpukan arang. Apa bedanya? Suyang, maksud kamu apa? Cuma kenapa kalau item? Kamu juga item? Kayak arang? Aku. Enggak. Aku kerja di luar terus, gosong gara-gara kerja keras. Dulu aku putih loh. Lihat. Kan. Lihat anak ini. Luar dalam. Anak ini hitam semua. Nggak mungkin ini anak gue. Kamu? Tuh kan, lihat lo, gue tahu. Nah, kan mulai. Pasti cowok item yang hamalin dia. Pasti banget. Suyang yang disuruh tanggung jawab. Siapa yang percaya? Juan, ada apa ini? Anak ini dari mana? Mana anakku Suji? Kini anakmu. Anak ini manggil kamu papa, anak kandungmu. Kamu nolak? Papa, gendong. Udahlah. Anak ini, dia masih kecil. Tunggu. Gue nggak ngerasa ikatan sama dia. Alis, mata, hidung. Nggak ada yang mirip gue. Anak ini bukan anak kandung gue. Nggak mungkin. Burungnya aja hitam banget. Gimana bisa anak gue? Juan R, jujur sama aku. Nah, hitam ini, kamu dapat dari mana? Ini nggak lucu ya. Balikin dia sekarang. Bawa pulang anak kita Sujie. Suyang, kamu kenapa sih? Ini anakmu. Nggak mungkin. Juan R, gimana kalau dulu ketukar? Maksudku, anaknya hitam banget. Kamu nggak tanya. Suyang, dasar brengsek. Ini anakmu. Terserah kamu. Tunggu. Juan R, dengerin. Aku tahu, oke? 4 tahun ini, kamu udah susah banget. Mungkin aku salah soal warna kulit. Tapi, tunggu. Suratnya kasih ke aku. Biar aku tanya sendiri. Apa ada ketukar? Aku cuma mau tahu. Kamu tahu nggak? 4 tahun ini aku sama dia susah banget. Tapi kamu pulang, liatin kulit anak, terus laguin aku. Hidup ini. Mau lepas? Enggak. Suyang, aku kecewa banget. Juan, kamu kelihatan jelek. Capek banget ya. Enggak, aku baik. Di rumah semua baik. Bayinya baik, enggak rewel. Tanganmu. Enggak apa. Beberapa hari lalu cuma kebentur. Jangan khawatir. Aku sama bayi nungguin kamu. 4 tahun. Juan datang tiap minggu.
Dia udah lewatin banyak. Mungkin aku nggak harusnya ragu. Sudahlah, salahku. Masa aku ragu sama istri? Juan R. Aku salah. Hei, biar aku akrab sama dia. Sini. Juan R. Jangan marah dong. Aku salah paham soal kamu. Aku langsung curiga. Aku nyakitin kamu. Oke. Ayo pulang. Aku udah masak banyak kesukaanmu. Ayo kita sekeluarga makan enak bareng. Ayah, coba deh, kari dombanya enak. Agak lapar. Kamu aja. Sayang, kita baru ngobrol. Bukannya udah beres? Kenapa jutek sama Xiaoji? Bukan Juan R. Harusnya aku tanya kamu. Kamu tahu kan aku benci bau kari. Aku nggak makan domba. Tapi kamu malah masak semua ini. Makanan Afrika buatku. Maksudnya apa? Aduh, ingatanku. Sejak aku hamil Xiaoji, seleraku berubah banget jadi suka ini. Hari ini, aku cuma mau bikin sesuatu yang spesial. Udah kebiasaan. Lupa kamu benci ini. Tunggu, aku buatin babi cabe ya. Sebentar aja. Udah. Kalian makan aja. Aku beli mie. Ganti SIM baru. Banyak banget pesannya. Udah dengar belum? Suyang udah keluar. Kapan dia bakal tahu? Istrinya selingkuh, punya anak lagi. Istrinya liar banget ya. Main sama bule lagi. Yang dari Afrika pula. Seleranya gila sih. Tujuan selingkuh. Sama cowok hitam. Katanya cowok hitam lebih besar. Sekali coba, nggak bisa lupa. Ya pasti nggak bisa lupa. Makanya pakai pasta gigi. Dari Darli. Dia ketagihan banget. Pantas dia simpen terus. Udah keenakan. Nggak bisa berhenti. Nggak mungkin. Juan nggak kayak gitu. Dia nunggu 4 tahun. Menderita banget. Aku nggak mau dengerin omong kosong mereka. Yang kamu selamat, kamu bebas. Changjiang? Pas banget. Mau tanya. Lihat. Yang di grup itu bener nggak? Kamu kenal Hujuan? Dia nggak gitu kan? Aku? Ya, pernikahanmu. Aku cuma orang luar sih. Tunggu. Kamu? Kamu juga bilang gitu. Jadi, yang mereka bilang semuanya benar. Tenang dulu. Cuma gosip. Jangan percaya. Katanya cowok hitam besar. Sekali coba langsung ketagihan. Pasti nggak bisa lupa. Makanya pakai pasta gigi. Dari Darli. Canduan banget. Sayang, kenapa? Kamu sakit. Kamu bikin aku takut. Sekarang pasta giginya merek Darli. Bukannya kamu bilang, kamu benci pasta gigi Darli. Bukannya benci rasanya dan benci. Lihat logonya. Kenapa sekarang ada di sini? Ya, itu punya Xiaojie. Dia lihat di toko. Dia bilang orangnya lucu. Dia minta terus. Jadi aku beli. Masih bagus kok. Jadi ya kita pakai terus. Serius? Cuma karena Xiaojie suka. Iya, emang kenapa lagi? Xiaojie minta aku beliin. Tanya dia aja. Xiaojie bilang ke papa, kamu kan bilang mau ini. Mirip Om. Om baik sama aku. Aku suka dia. Gila, istrinya main belakang. Selingkuh sama orang hitam. Sampai punya anak. Tom siapa? Xiaojie bilang. Tom siapa? Suyang, ngapain sih? Anaknya takut tuh. Kalau gitu jelasin. Kenapa ada orang hitam di sini? Siapa yang udah? Kamu bawa ke rumah diam-diam? Suyang, kamu ngomong apa sih? Yau. Kataku, Om yang Xiaojie maksud. Itu pembawa acara anak-anak. Kok kamu rendahin aku? Xiaojie. Itu benar. Suyang,
Kamu janji apa sama aku? Katanya kita baik-baik aja, nggak curiga lagi kan? Tapi sekarang apa? Gara-gara odol doang? Kamu interogasi aku sama anak, mau kami mati? Puas? Enggak. Juan, maaf. Aku salah lagi ya. Harusnya aku nggak dengerin omong kosong. Juan, harusnya aku nggak ragu. Aku beresin dulu. Juan, mulai sekarang, kamu istirahat aja. Semua bersih-bersih. Aku yang urus. Oke sayang, jangan paranoid lagi ya. Kita jalani hidup yang baik, itu aja. Juan, aku serius. 4 tahun ini, kamu capek banget. Bener ya cowok hitam lebih gede. Kan nggak bisa lupa. Ya pasti nggak bisa. Kenapa lagi dia pakai yang warna hitam? Pantasan dia simpan. Udah ketagihan. Nggak bisa berhenti. Tujuan. Kenapa ini ada di rumah kita? Ukurannya juga gini. Kamu pakai sama siapa? Sayang, dengerin dulu. Ini punya Xiaoji, mainan Xiaoji. Xiaoji baru 3 tahun. Dia main ini. Serius, dulu Xiaoji suka banget tiup balon. Dia nemuin di luar. Aku bilang itu kotor dan jorok. Tapi dia mau main. Mau gimana lagi? Tujuan. Aku bukan orang bodoh. Kamu nipu aku. Gak bisa bohong lebih bagus. Oke? Alasanku jelek. Semua yang aku bilang salah. Karena di pikiranmu, kamu nyalahin aku. Aku selingkuh. Aku ngomong apa juga. Kamu bilang gak percaya aku. Setelah yang kamu lakuin, gimana bisa aku percaya kamu? Terserah kamu. Pokoknya, aku selalu salah di matamu. Aku pergi aja. Aku sama anakku. Kami pergi. Berhenti di situ. Jelasin ini ke aku. Nggak ada yang perlu. Oke, suratnya dia nggak kasih. Aku cari. Kalau udah ketemu, tanya ke rumah sakit. Baru kita tahu. Akta lahir. Penghasilan 1.200. Susu formula 358. Listrik air 150. Obat ibu 320. Uang buat suami di penjara 500. Tujuan. 4 tahun ini berat buatmu. Tapi itu bukan alasan khianatin aku. Juan, berhenti datang tiap bulan. Terlalu jauh. Kasihan kamu. Nggak berat kok. Kalau nggak ketemu tiap bulan, aku nggak tenang. Dia jenguk aku tiap bulan. Dia sayang aku. Mana mungkin dia khianat? Apa aku salah nuduh dia? Iya. Cari akta itu. Tanya rumah sakit, buktiin Juan nggak salah. Beresin masalah ini. Banyak banget obat. Dia sakit. Obat penghambat. Ini apa? HIV. Tujuan. Kok kamu bisa begini sama aku? Tujuan. Dasar perempuan jelang. Aku kerja mati-matian di luar sana. Dan kamu di rumah sama cowok lain? Kamu kasih aku penyakit. Mau aku jadi suami yang dikhianati? Besarin anak haram itu?
Juan. Sekarang juga. Balik ke sini sekarang juga. Suyang, Dasar jalan. Suyang, kamu gila ya? Iya, aku gila. Kamu yang bikin aku gila. Lihat ini. HIV. AIDS. Juan. Pasti bilang nggak selingkuh. Kalau kamu nggak tidur sama orang lain, gimana bisa kena penyakit ini? Kamu bilang apa? Kamu beneran pikir aku kena AIDS? Ini ada di sini. Jelas banget. HIV. Masih mau nyangkau. Suyang, lihat yang benar. Baca yang teliti. Ini tulisannya HPV, bukan HIV. Lihat lagi. HPV cuma masalah wanita biasa. Bertahun-tahun. Besarin anak sendirian. Ngurus semuanya. Aku kecapean sampai kena ini. Ini nggak ada hubungannya sama fitnah kotormu. HPV. Enggak, bukan HIV. Aku salah lagi. Selingkuh. Kena penyakit. Punya anak haram. Itu yang kamu pikir. 4 tahun ini, aku kasih semuanya. Nungguin kamu. Kayak ngasih makan peliharaan. Juan, jangan pergi. Aku salah. Aku Penjara bikin aku gila. Juan, aku sampah. Tolong, aku mohon. Suyang. Lepasin aku. Kita nggak ada yang perlu diomongin. Enggak, jangan pergi. Juan. Aku tahu aku salah. 4 tahun ini. Aku tahu apa yang kamu lakuin. Kamu nabung tiap sen buat kirimin aku uang. Hujan atau panas, kamu tetap datang. Jenguk aku di penjara. Tanganmu kena radang dingin. Separah ini. Dan kamu bohong, bilang baik-baik aja. Juan. Aku tahu aku salah. Juan, tolong jangan pergi. Sini. Pukul aku. Juan, pukul aku. Jangan pergi. Apa aja deh. Lepasin aku. Juan. Jangan pergi, aku mohon. Tetap sama aku. Satu kesempatan lagi. Aku bersumpah. Mulai sekarang, kalau aku ragu lagi sama kamu, biar aku disambar petir, biar aku mati. Juan, kita nggak bisa pecah. Aku salah banget. Berdiri. Anaknya takut. Oke. Juan, udah jangan nangis. Kita baik-baik aja. Udah selesai. Bukan AIDS. Juan nggak selingkuh. Apa anak ini? Beneran anakku. Mutasi gen. Atau mungkin kecap bikin dia item. Gak mungkin. Telanin suaranya. Udah bilang jangan kesini. Pergi aja. Aku cuman kangen anakku. Lihat dong. Juan. Beraninya kamu. Hari ini, kalian berdua harus bayar. Gue bunuh lo. Jangan. Pinggir. Jangan sekarang. Masih belain dia. Suyang, lo gila ya? Dia ayah gue. Dia tahu lo keluar hari ini. Baru pulang kerja. Belum sempat cuci muka. Bikinin lo sup. Sama pangsit. Lo nodong dia pakai pisau. Gila gak? Ayah? Nggak mungkin. Gue jelas lihat. Ayah? Ini loh. Kok bisa? Gue lihat bayangan hitam. Gue salah lihat ya. Kaget ya? Xiaoyang. Maaf ya. Datang malam-malam. Nggak telepon dulu. Ayah,
Jangan belain dia. 4 tahun masih kurang buat dia. Mau masuk lagi? Enggak, bukan Juan. Aku tadi di kamar. Aku lihat bayangan. Lu kira ada yang masuk? Masuk? Pintu sama jendela aman. Nggak ada maling. Pikiranmu aja yang gelisah. Curiga sama semua. Bukan gitu? Juan cukup. Xiaoyang baru keluar. Pikirannya pasti belum tenang. Ngobrol aja dulu. Sini. Pangsitnya masih panas. Ayo minum dulu, biar ku tuang. Selamat pulang, biar tenang. Ayah nggak gelap gitu. Bayangan tadi itu lebih tinggi dan besar. Apa aku salah lihat? Atau orangnya kabur? Aku tahu aku nggak salah. Di rumah ini ada orang lain. Xiaoyang, mau kemana? Ayah dengar suara itu? Xiaoyang, kamu salah dengar. Udah malam banget. Siapa yang ada di sini? Ya, sayang. Kamar kecil itu nggak ada suara di sana. Berarti kamu baru keluar hari ini. Terlalu stres. Jadi salah dengar. Nggak dengar apa-apa. Masa sih? Aku beneran salah dengar ya? Sayang, udah malam banget nih. Ayo tidur aja. Aku capek. Aku bener kok. Ada orang di kamar itu. Jangan. Itu tikus. Akhir-akhir ini, tikus banyak banget. Kan ya? Iya. Itu tikus. Tadi dengar suara di sana. Aku mau beli jebakan tikus. Beneran? Tadi katanya nggak dengar apa-apa. Sekarang tikus? Aku, ya. Saya udah tua. Wajar kalau suka lupa. Iya. Jangan ribut dulu. Besok aja dibahas. Besok? Nanti udah kabur dong. Aku harus cek. Itu tikus. Kata-kata yang mencurigakan. Tuh kan, udah ku bilang jendelanya nggak ketutup. Anginnya kencang, pasnya kejatuh. Pos kali. Kalau bukan di kamar, terus di mana? Jangan-jangan aku kebanyakan mikir. Kamu terus bilang aku nyembunyiin orang. Coba bilang, di mana? Di dalam vas? Atau di bawah lantai? Mungkin aku emang salah. Nggak ada orang lain di sini. Kamu udah janji sama aku, nggak curigaan lagi. Ini apa lagi? Mau cerai? Dia Suyang. Kamar ini kecil banget. Mau sembunyi di mana? Hari ini, kamu yang salah. Minta maaf ke Juan. Juan, aku... Ada orang di luar. Suyang, kamu kenapa sih? Ini lantai 3. Siapa yang di luar? Lepasin aku. Aku lihat ada orang di luar. Gak mau. Aku udah capek. Paranoid ini. Kapan berhentinya? Paranoid atau enggak, aku bakal nemuin mereka. Baru kita lihat. Minggir! Enggak, itu enggak mungkin. Aku lihat tangan hitam. Kemana perginya? Di mana? Suyang, kamu terus bilang ada orang di luar. Sekarang lihat sendiri. Mana? Juan, aku beneran lihat tangan hitam di situ. Di lantai 3. Nggak ada yang lompat dan selamat. Cukup. Suyang, jangan kebanyakan. Kamu lihat sendiri, nggak ada apa-apa. Sampai kapan? Kamu mau terus kayak gini? Kamu mau hancurin keluarga ini? Itu bikin kamu senang? Enggak. Mungkin aku yang salah. Aku kenal anakku. Juan nggak akan mengkhianatin kamu Hari ini, tapi kamu salah. Minta maaf ke Juan. Sayang, bayinya sehat. Kami nungguin kamu. Xiaoyang, tenang aja. Aku di sini. Aku sama Ibu Juan. Fokus di dalam. Kami ada di sini. Waktu masa sulit, ayah nggak nyerah. Tapi aku... Juan, maafin aku. Aku lepas kendali lagi. Suyang, ayah tahu. Apa yang ganggu kamu? Itu si kecil Jie. Dia gelap. Kami nggak jagain Juan.
Biarin dia makan kebanyakan. Jangan dimasukin hati. Kalian berdua hidup yang baik ya. Ayah, aku ngerti. Ada orang di luar. Aku lihat dia. Di luar sana. Senyum ke aku. Suyang, apalagi sekarang kamu bilang ke ayahku, jangan paranoid. Kamu ngapain sih? Aku Juan. Aku beneran lihat. Dia senyum ke aku. Ada orang di luar. Suyang, nggak ada apa-apa di luar. Tenang dulu. Nggak mungkin. Aku lihat jelas banget. Jangan bohongin aku. Dia di mana? Nggak mungkin. Aku baru aja lihat orang. Itu kamu? Kamu alihin perhatianku. Biarin dia pergi. Kalian semua kerja sama. Suyang, sadarlah. Nggak ada orang misterius. Itu cuma di kepalamu. Juan, Aku nggak gila. Aku lihat sendiri. Cowok hitam di bawah. itu kamu. Kamu udah nyembunyiin ini dari aku. Bohong ke kamu. Ngapain aku bohong ke kamu? 4 tahun. Aku besarin anak itu sendirian. Tiap bulan, aku naik kendaraan paling murah buat nemuin kamu. Kena radang dingin pas musim dingin. Pas musim panas. Pingsan di luar. Buat apa? Nggak apa-apa. Cuma kebentur sesuatu. Tempo hari. Jangan mikir berlebihan. Nggak berat kok. Sebulan nggak ketemu kamu, aku nggak bisa tenang. Xiaoyang, Kamu baru keluar. Kamu terlalu tegang banget. Bayangan lampu jalan kayak orang. ayo kita tenang dulu. Lupain aja ini. Oke. Ya udah. Aku nggak bahas lagi. Tapi aku tahu. Bayangan lampu jalan nggak mungkin punya gigi putih. Mungkin aku cuma terlalu stres. Lihat bayangan kayak orang. Tapi sumpah, aku lihat gigi putih. Itu juga mimpi. Sayang, udah dong. Tidur aja. Udahin aja ya. Aku dikurung 4 tahun. Sekarang balik, belum sentuh istriku. Juan. Aku nggak akan hianatin kamu. Suyang, percaya aku. Tolong. Kamu di pelukanku. Ini nyata. Juan, 4 tahun ini bikin aku gila. Harusnya lebih cepat. Jangan bikin masalah. Jangan sentuh aku. Aku capek. Jangan malam ini. Katanya cowok hitam lebih gede. Sekali coba, nggak bisa lupa. Apa? Kamu pernah sama cowok hitam? Aku kurang gede. Kamu pikir aku nggak cukup? Suyang, dasar brengsek. Apa? Aku salah? Kalau kamu nggak tidur sama cowok lain, kenapa nggak mau aku sentuh? Aku lagi mens. Aku udah nggak enak badan. Aku nggak mau hari ini. Nggak mungkin. Aku hafal siklusmu. Bukan hari ini. Jangan bohong. Iya, kamu ingat. Tapi 4 tahun ini, kamu tahu aku lewatin apa? 4 tahun ini, aku kerja hujan panas. Badanku hancur. Tanggalmu udah nggak tepat lagi. Lihat ini. Lihat tanganku jadi kayak apa. Demi keluarga ini, aku banting tulang 4 tahun. Tiap bulan jenguk kamu. Udah nguras semuanya. Mana sempat aku? Atau punya tenaga buat selingkuh kayak katamu? Juan, aku salah soal kamu. Maaf. Luka-luka ini pasti sakit kan? Nggak penting, Suyang. Semuanya enggak. Aku capek. Juan. Kalau kamu nggak enak badan, aku nggak maksa. Tapi bisa pakai tangan buat aku. 4 tahun ini, aku udah nahan banget. Lepasin.
Jangan sentuh. Tunggu. Maksudnya apa? Kamu jijik sama aku? Lihat tanganku, lukanya pecah-pecah. Krimnya belum kering. Kamu malah pegang. Sekarang sakit dan gatal. Puas? Tuh. Krim beneran? Jadi, kamu gosok tangan karena gatal. Apalagi, Suyang. Jangan kebanyakan mikir ya. Aku capek banget. Kalau malam ini butuh pelampiasan, pergi ke kamar mandi. Udahlah, luka di tangannya itu kelihatan sakit. Mungkin aku terlalu maksa. Udah nunggu 4 tahun. Sehari lagi nggak apa-apa. Semoga cuman mikir lebay. Nggak ada mens. Dan nggak ada darah di sini. Aku lagi mens. Mens apaan? Bohong itu selalu menyembunyiin sesuatu. Apa lagi yang kamu sembunyiin? Ini apa? Minyak seks. Tujuan. Beraninya kamu. Katanya cowok hitam lebih besar. Sekali coba nggak bisa lupa. Semuanya nyambung. Semuanya masuk akal. Tujuan. Kamu nggak cuma bawa dia ke rumah, tapi pakai barang ini sama dia. Beraninya kamu. Nggak bisa kamu semurahan ini. Nggak, tunggu. Lihat ini. Lihat tanganku jadi kayak apa. Demi keluarga ini. Aku kerja 4 tahun. Tiap bulan jenguk kamu. Ngabisin semua yang aku punya. Aku udah sering banget nyalahin Juan. Gimana kalau aku salah lagi? Apa dia? Mau maafin aku lagi. Tapi botol minyak seks ini, kecuali ada orang di sini, Nggak ada cara lain. Kapan aku jadi binatang yang mukul istri? Cuman minyak. Terus kenapa? Tunggu pagi. Tenangkan dulu. Baru ngomong. Juan. Dia cium siapa? Ada orang di belakangku. Aku ngerasain ada orang di sana. Suyang, ngapain sih bangun malam-malam gini? Kamu lihat di belakangku. Dia ngapa-ngapain kamu? Ngomong apa sih? Cuman kita berdua di sini. Nggak ada orang lain. Juan, bisa sumpah sama aku kalau kamu nggak pernah bawa cowok lain ke rumah kita atau ke kasur ini. Sumpah. Sumpah apa? Gara-gara mimpi buruk, aku harus sumpah buat buktiin aku nggak salah. Aku nggak serendah itu. Mau kemana? Nggak bisa tidur sini. Aku tidur di sofa. Jangan-jangan cuma mimpi buruk lagi. Aku salah sama Juan. Apa ini? Tulisan Afrika. Ini ada tulisan Afrika. Ini punya cowok itu, Juan. Jadi kamu emang bohong. Kamu beneran bawa dia ke rumah. Juan, jawab aku. Apaan sih ini? Cuma liontin kayu biasa. Di mana-mana jual ini. Kamu pergi 4 tahun. Keren udah berubah di sini. Kenapa dibikin ribut sih? Jangan ngomong-ngomong kosong, Juan. Juan. Barang pasar mana yang ada ukiran tulisan Afrika? Ini jelas. Dari cowok hitam itu. Tanda cinta. Yang bawa dia ke rumah. Udah lama kan? Suyang, kamu ngomong apa sih? Tanda cinta apaan? Otakmu isinya pikiran kotor, menjijikan. Terus apa? Jawab. Kenapa cewek normal punya? Kenapa dia punya ini? Kalau bukan tanda cinta, terus apa? Oke. Ya, tanda cinta. Semua yang belum kamu lihat di sini. Bukti aku selingkuh. Puas? Aku udah muak banget. Cuma gara-gara hal kayak gini, kamu terus desak aku nggak berhenti. Pergi cari siapa aja yang kamu mau. Aku udah selesai. Juan, ngapain kamu? Kamu merasa bersalah dan mau musnahin buktinya.
dengerin ya. Nggak semudah itu. Suyang, jangan pergi. Juan R. Kamu nggak apa-apa. Mau bukti? Oke, aku tunjukin. Apa yang... Ini buktinya. 3 tahun lalu, ada taman hiburan buka dekat rumah kita buat nyambung hidup. Aku beli ini, 5.000 dapat 3. Aku beli 3 kotak sambil gendong Xiaojie di tempat rame. Jualan 3 tahun, belum habis. Mbak. Mas, lihat-lihat dong, oleh-oleh. 5.000 aja. Minggir, Bu. Juan R. Gini hidupmu selama ini. Ini cuma salah satu cara buat bertahan hidup. Yang paling bodoh. Luas sekarang. Souvenir taman. Aku bikin dia begini cuma buat ini. Bikin dia kayak gini. Mungkinkah aku yang salah? Ayah, kenapa ayah nggak mau aku? Gelap banget di sini. Aku takut. Ayah di sini. Ayo pulang. Peluk aku ya. Ayah, Kau, ngapain kau? Lepaskan anakku. Lepas. ayah, tolong aku. Nah, Anakku. Anakku. tunggu. Itu mimpi ya? Tapi anak itu mirip banget sama aku waktu kecil. Dan dia panggil aku ayah. Ayah, aku mimpi buruk. Boleh tidur sama ayah? Ayah, kenapa ayah nggak mau aku? Gelap banget, aku takut banget kata dia yang muangot. Oh gitu, bukan mimpi. Itu minta tolong. Anak ini palsu. Anak asliku udah ditukar. Dan yang lakuin adalah penipu ini di rumahku. Turun, keluar. Balik ke kamarmu. Ayah marahin aku. Dia kan masih kecil. Aku ngapain sih? Mungkin aku kebanyakan mikir. Gimana kalau Hujuan hamil? Kebanyakan kecap. Xiaojie, kenapa? Dia kenapa? Suyang, kamu ngapain dia? Lihat dia ketakutan gitu. Aku nggak tahu. Dia penakut banget. Minggir. Ke kamarnya sekarang. Ambilin celana. Sama celana dalam bersih. Cepat. Ini bukan bajuku. Kegedean banget, bukan ukuranku. Bau badannya kuat banget. Ini punya cowok mana? Punya si cowok hitam itu. Ukuran segini. Ini bukan celana dalamku. Kojuan, kamu bawa dia ke rumah. Terus biarin dia tinggal. Kamu nggak punya malu ya? Tujuan, kamu bawa orang ke rumah. Dan biarin dia tinggal di sini. Kamu nggak punya malu ya? Suyang, kamu kenapa sih? Aku minta celana. Kenapa robek bajunya? Jawab. Ini baju siapa? Kenapa ada di lemari anakku? Suyang, cowok apa? Ngaco kamu. Sini. Aku beliin ini buat kamu. Biar kamu punya baju waktu keluar. Cuma... Ukurannya kegedean. Lihat aku. Hujuan. Kamu pikir aku buta? Atau emang bodoh? Kamu tahu ukuranku? Baju ini. Buat 2 orang kayak aku. Cium. Nih, bau keringat. Terus celana dalam ini. Hujuan. Kamu nggak punya malu ya? Aku di penjara. Ngitung hari. Pengen banget pulang. Tebus dosaku. Dan kamu selingkuh sama cowok itu. Dan biarin dia tinggal di sini. Tujuan. Kok kamu bisa gini sama aku? Suyang, berhenti. Bukan kayak yang kamu pikir. Terus jelasin. Apaan sih? Kamu mau ngarang cerita? Tunjukin apa yang kamu dapat dari cowok itu. Kedai gimana dia, ha? Atau jangan-jangan anak item ini. Anak haram cowok itu juga. Suyang, jangan dorong aku terus, please. Ini urusan kita. Cuma kita berdua. Jangan bawa-bawa anak. Nggak ada hubungan. Tujuan. Kamu masih berani ngomong gitu? Kamu sama cowok itu menghina aku di depan muka. Dan kamu mau aku besarin anaknya. Mimpi aja. Suyang. Tolong berhenti. Aku nggak sekotor itu. Oke. Nggak mau bilang ya? Oke. Aku cari cowok itu sendiri. Aku tanya dia. Suyang, jangan pergi. Kalau gitu jelasin. Ini kesempatan terakhir. Mau ngomong atau enggak? Aku ngomong. Baju-baju ini bukan buat kamu. Ini buat aku pakai. Omong kosong. Tujuan.
Baju ini nggak muat buat kamu. Celana dalam ini. Muat 2 orang kayak kamu. Kamu butuh yang segede ini? Emang nggak muat. Aku tahu. Tapi ini semua dari tempat donasi amal. Aku cuma ambil apa aja yang orang kasih. Nggak bisa pilih-pilih. Kalau nggak ada yang nyumbang, aku harus ke tempat sampah. Mengambil sisa-sisa. Tapi celana dalam ini. Ini lumayan bagus sebenarnya. Paling nggak bisa aku permak. Lihat. Semua bajuku kayak gini. Sumbangan. Temuan. Bekas punya tetangga. Dipermak buat nutupin badan. Bikin anget. Itu aja cukup. Kalau pas. Atau bagus. Tapi kamu bilang hal lain. Sayang, musim dingin. Dingin banget. Aku beliin jaket tebal. Sama celana hangat. Hangat banget. Coba deh, jaga hangat. Kamu cukup nggak? Dingin nih, hangat kan? Tenang aja, udah tebal kok. Tuangnya cukup. Pakai tebal. Jangan kedinginan. Jadi maksudnya? Selama ini, uangmu habis buat beliin aku baju. Sementara kamu ambil baju dari sampah. Dan ini yang kamu bilang. Semua baik-baik aja di rumah. Mau gimana lagi? Di sana dingin banget. Aku nggak mau kamu kedinginan. Kita dulu miskin banget. Tapi aku pengen kasih yang terbaik buat kamu. Aku pikir waktu kamu keluar, kita bisa bangun hidup yang baik bareng. Tapi enggak. Setelah kamu balik, yang aku dapat cuma keraguan terus. Dan malu. Juan. Maafin aku. Aku salah. Juan, aku nggak harusnya. Suyang, aku capek. Aku bukan besi. Aku juga bisa hancur. Aku nggak sanggup lagi. Iya, aku selingkuh. Anaknya anak haram. Dan aku cuma perempuan murahan. Hidup ini, aku nggak kuat lagi. Biarin aku pergi. Juan, aku salah. Tolong, aku mohon. Satu kesempatan lagi. Aku nggak akan gila lagi. Serius, aku janji sama kamu. Aku nggak akan gini lagi. Tolong, aku mohon. Suyang, udah terlalu sering aku dengar itu. Lepasin aku. Lepasin dirimu juga. Maafin aku. Aku salah. Ya, dengerin. Sujinya masih kecil. Dia nggak bisa besar tanpa ayah. Keluarga kita nggak boleh hancur. Tolong, kasih aku satu kesempatan lagi. Terakhir kali, Suyang. Baiklah. Juan, aku nggak akan curiga lagi. Juan, 4 tahun ini di dalam sana bikin aku mati. Aku jadi gila. Jadi sekali aja kita berdua bisa baikan kayak dulu. Aku nggak akan ragu lagi. Ya. Jangan. Xiaojie masih di sini. Iya. Aku tidurin dia dulu. Tunggu. Aku butuh cara buat keluar dari ini. Juan R, sekarang cuma kita berdua. Jangan, aku nggak bersih. Nggak bersih? Juan R, jujur sama aku. Dan semua udah selesai belum? Kok di tempat sampah nggak ada pembalut? Mungkin udah selesai. Akhir-akhir ini dikit, nggak sadar. Bagus kalau gitu. Juan R, berhenti menghindar. Katanya cowok hitam lebih besar. Sekali coba, nggak bisa lupa. Juan. Aku beneran nggak ada efeknya buat kamu. Kenapa tatapanmu mati gitu? Itu buat siapa, hah? Suyang, jangan gini. Aku nggak enak badan. Nggak enak badan? Jadi, Aku nggak bisa bikin kamu enak. Coba bilang, siapa yang bisa bikin kamu enak? Suyang. Maksud kamu apa sih? maksud aku apa? Juan. Aku mikirin kamu 4 tahun di dalam sana. Kamu sebagai wanita normal. Ketemu suami setelah 4 tahun.
Kamu cuma berdiri dingin, kayak patung. Bilang. Aku harus mikir apa? Terserah kamu. Aku tidur sama Jie. Balik sini. Ada orang di luar. Siapa? Siapa di luar? Siapa di luar? Cuma lampu mobil, bayangan lewat. Berhenti paranoid. Di tempat kumuh ini, nggak ada mobil lewat malam-malam. Kujuan, aku lihat jelas. Itu selingkuhanmu kan? Kamu sembunyiin dia di sini? Takut ketahuan? Minggir. Minggir! Jangan! Suyang! Enggak. Aku lihat dia. Kemana dia? Enggak di sini. Bukan dapur. Kamar mandi kosong juga. Di mana lagi dia? Cuma di sana. Suyang, udah selesai belum? Lupa ya, yang kamu janjiin? Ya, aku udah janji. Tapi kalau kamu nggak salah, Kenapa nggak boleh masuk? Suyang, bukan nggak boleh. Aku nggak mau aja. 4 tahun. Aku nggak pernah tidur nyenyak. Makan tenang juga nggak pernah. Aku capek banget. Coba pikir. Buat susu bayi, sama biaya hidupmu, aku nggak bisa beli baju yang layak. Daging aja, harus aku irit. Mana sempat aku selingkuhin kamu. Dia benar. Kita miskin banget. Juan kerja keras tiap hari. Gimana bisa dia selingkuh? mungkin. Aku kebanyakan mikir. Semua bukti itu cuma kebetulan. Semalam itu salahku. Aku yang nyuruh Juan tidur di kamar J. Nggak tahu. Dia lihat telurku. Gosong gini. Dia bakal maafin aku nggak? Apa itu? Kujuan? Kamu ngapain? Buka pintunya. Kenapa dikunci? Kujuan, buka pintunya sekarang. Suyang, kamu tunggu dulu. Aku segera ke sana. Katanya cowok kulit hitam lebih gede. Sekali coba, nggak bakal lupa. Tujuan. Aku terlalu percaya sama kamu. Di depan mataku sendiri. Main sama cowok lain. Sama cowok lain. Berani banget kamu. Buka pintu. Buka sekarang. Tunggu, Suyang. Aku datang. Dasar perempuan nggak tahu diri. Ini aku bakal habisin kalian berdua yang selingkuh. Aku... Suyang, kamu kenapa sih sekarang? Pagi banget. Tunggu dulu. Nungguin kamu? Satu lantai denger kamu teriak-teriak. Kalau aku tunggu lagi, kalian udah selesai. Suyang, ngomong apa sih kamu? Aku tadi di dalam, ganti baju. Gak jorok gitu. Jangan pura-pura hujuan. Ganti baju berisik gitu. Berisik apa? Bajuku kekecilan. Suara apa? Xiaojie lagi tidur di dalam. Emang aku bisa apa? Jadi kamu tahu, Xiaojie tidur di dalam. Hujuan. Di depan anak kita, kamu mendesah gitu. Segitu nafsunya kamu? Terus, anak kita juga nggak bisa halangin kamu selingkuh. Suyang, apa-apaan sih? Kamu keterlaluan. Hujuan, jangan kira aku nggak tahu. Dia di dalam kan? Lihat aja. Aku seret dia keluar. Coba bantah. Cukup. Semalam belum cukup ya? Mau hancurin rumah ini, gitu? Hah? Hujuan, harusnya aku yang nanya itu. Aku ngerti kamu butuh. Tapi kenapa harus dia? Harus cari cowok-cowok itu? Terus bawa pulang ke rumah? Hujuan, bisa nggak punya malu? Nggak bisa hidup tanpa mereka? Gitu, ha? Suyang. Brengsek. Udah lakuin. Sekarang takut aku bongkar. Hujuan, aku tahu. Dia di kamar Xiaojie sekarang. Kalau aku nggak seret dia keluar hari ini. Namaku bukan Suyang. Minggir. Minggir. Ayah, kenapa dorong mama? Jangan jahat sama mama. Anak baik. Mama nggak apa-apa ke kamar sana. Xiaojie. Bilang ke ayah. Ada orang lain di sini. Ayah. Cowok berkulit gelap.
Seorang pria? Enggak, di kamar. Cuman aku sama mama yang tidur. Suyang, buat sekarang, lihat Xiaoji, kamu nakutin dia. Dia bilang enggak. Gimana kalau kamu suruh? Biar aku cari. Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Sini juga enggak. Di mana-mana. Mungkin aku salah dengar. Cari selingkuhanmu. Suyang, kamu mau apa lagi dari aku? Itu aja. Kamu mau singgung? Singgung. Hancurin keluarga ini, baru kamu berhenti. Enggak. Nggak Juan aku. Ini noda keringat. Enggak. Tunggu. Keringat nggak mungkin di sini. Bukan pipis anak juga. Jangan-jangan. Hujuan. Kamu bilang nggak ada cowok. Terus jelasin. Ini apa? Jangan bilang Xiaoji ngompol. Ini kan bukan tempat Xiaoji tidur. Mungkin itu air dari gelas yang tumpah. Air dari gelas. Kamu pikir aku bodoh? Dari sini aja. Aku udah cium bau kencingnya. Ini bukan air gelas. Ya, aku nggak tahu. nggak tahu. Kamu cuma nggak mau ngaku. Ini jelas. Kamu sama cowok hitam itu lagi gituan. Tujuan. Seenak itu ya rasanya. Sampai kamu buang harga diri sebagai ibu. Itu aja. Tujuan. Nggak punya malu ya. Suyang, kamu gila ya? Buka matamu. Nggak ada cowok hitam di sini. Itu cuma di kepalamu aja. Aku nggak gila. Tujuan. Aku tahu dia pergi kemana. Dia lompat dari gedung ini. Orang hitam kakinya panjang. 3 lantai nggak akan mati. Ya udah, cari sana. Cari ke seluruh kompleks kalau mau. Lihat apa ketemu. Sana pergi. Pergi. Aku peringatin kamu. Jangan pancing aku. Kamu pikir aku nggak berani? Pasti berani. Kamu udah percaya istrimu selingkuh sama cowok hitam. Apalagi yang nggak berani? Apa? Aku salah. Kunci pintu. Gak mau disentuh. Terus suara-suara aneh yang kamu buat di kamar ini. Satu persatu kejadian. Coba bilang mana yang salah. Iya. Kamu nggak salah. Tapi biar aku jelaskan. Selama ini, aku udah hancur. HPV risiko tinggi. Itu aja. Kayak berdarah juga. Makanya, aku nggak mau kamu sentuh. Dan ini, waktu itu, pas aku lahirin anak kita, aku kena derun peranakan. Kalau aku batuk atau lompat, aku ngompol. Itu jawabannya. Suyang. Puas sekarang? Tujuan. Aku nggak tahu. Kenapa nggak bilang? Maaf, Juan. Aku salah. Sudah nggak penting. Aku capek. Hidup ini, aku nggak kuat lagi. Aku mau pulang. Jauh di mata, jauh di hati. Hati. Jangan, Juan. Jangan. Juan, jangan pergi. Aku yang salah. Aku brengsek. Tolong jangan pergi. Jangan tinggalin aku. Suyang. Pinggir. Jangan. Nggak mau. Juan. Aku ini bajingan. Ini semua salahku. Juan. Kumohon, tetaplah. Aku antar kamu. Ya. Suyang, kalau kamu halangi aku lagi, besok pagi kita ke pengadilan. Cerai. Oke. Kalau gitu pulang dulu. Ke rumah ibumu. Besok aku jemput. Kali ini, aku beneran nyakitin Juan. Anting-anting ini
Juan, mana anting emas dari nenek? Kamu jual? Kamu beliin aku semua ini. Terus kamu? Sayang, yang lama pergi, yang baru datang. Jaga diri di dalam sana. Jangan khawatirin aku. Nanti kalau udah keluar, beliin aku yang lebih cantik. Biar aku punya uang di dalam. Juan sampai jual anting. Emas peninggalan nenek. Tapi setelah aku keluar, apa yang aku lakuin? Iya. Aku ambil antingnya sekarang. Iya. Aku ambil anting Juan kembali. Aku bawa Juan pulang. Bawa dia pulang. Mama. Ini anting yang Juan jual. Aku ambil balik. Ma, aku beneran mau Juan balik. Kamu sadar salahmu dan mau perbaiki. Setidaknya kamu punya hati. Masuk. Papa. Aku salah. Itu aku. Maaf, Juan. Pak, aku tahu. Aku kata-kata nggak cukup. Besok aku cari kerja. Bangun. Angkut. Apa aja aku lakuin. Aku bakal cari uang buat Juan. Aku pastiin dia dan Jia hidup enak. Papa. Tolong, aku mohon. Aku tahu aku salah. Papa. Biar aku bawa Juan pulang. Ayah. Nah, ini salah kita yang nggak jaga Juan. Kita biarin dia makan banyak nasi goreng kecap waktu hamil. Jadinya si kecil Jie kulitnya gelap dan kalian jadi renggang. Enggak, Ibu. Jangan bilang gitu. Ini salahku. Aku dulu terlalu keras kepala. Bu, mau anaknya kulitnya terang atau gelap. Yang penting sehat. Aku janji. Aku akan melakukan Juan baik. Anaknya juga. Nah gitu dong, mikirnya. Juan, ada di kamar Jie. Ikut aku. Bicara baik-baik ya. Terima kasih ya. Semua foto kita ada di rumah orang tuanya. Juan, kamu masih bilang enggak selingkuh. Sini Juan. Xiao Yang dapetin anting-antingmu. Juan, ceritain dong. Ini apa sih? Oh, ini Juan. 2 tahun lalu, dia pergi sama abangnya. Ke taman Window of the World itu. Iya, di sana banyak replika landmark. 2 orang itu, aktor dari taman itu. Juan suka, keren sih. Jadi dia foto. Foto? Cuma foto? Terus kenapa deket banget gitu? Mukanya hampir nempel. Orang luar emang ramah. Mereka suka pose kayak gitu. Biar akrab. Nggak ada apa-apa. Masa? Kalau kamu nggak bilang, aku kira kamu sama dia pacaran. Kenapa sih nggak percaya? Lihat, Xiao Hai yang foto. Kan, Xiao Hai yang ambil. Oke, emang dekat. Tapi waktu itu, jarang lihat orang hitam. Ya. Iya. Sejak aku balik, aku belum lihat Hu Hai. Dia di mana? Mau ketemu. Mau tanya langsung. Apa yang terjadi hari itu? Tunggu. Reaksi itu ada yang aneh. Foto ini nyembunyiin sesuatu. Apa? Kenapa kalian diam semua? Hu Hai kemana? Suyang. Udah, jangan tanya. Oke.
Kalian nyembunyiin sesuatu ya? Takut aku ketemu dia. Suyang, Ya udah, nggak mau bantu. Oke. Aku telepon dia. Aku masih punya nomor Huhai. Aku mau ketemu. Dia di mana? Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. HP-nya mati. Kebetulan banget. Coba lagi. Halo, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Mati lagi. Oke. Aku terus telepon. Sampai dia angkat. cukup Suyang. Berhenti telepon. Nggak akan nyambung. Kamu nggak akan bisa hubungi dia. Huhai, dia udah pergi 4 tahun lalu. Apa? Huhai meninggal 4 tahun lalu. Dia udah nggak ada. Apa? Tunggu, Kok aku nggak tahu? Kenapa nggak bilang aku? kamu baru masuk. Belum 4 bulan. Xiaohai pulang kerja. Naik sepeda. Dia coba menghindar. Anjing liar yang tiba-tiba keluar. Nabrak pembatas jalan. Belum sampai rumah sakit. Dia udah pergi. Kami pikir, selain khawatir, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kami memutuskan nggak kasih tahu kamu. Aku nyalain Juaner lagi. Juaner. Aku salah. Aku udah nyalain kamu. Aku nggak tahu soal Huhai. Aku nggak tahu. Kamu sendirian menanggung semua rasa sakit itu. Juaner. Maafin aku. Aku udah nyakitin kamu. Jangan, Suyang. Sekarang udah terlambat. Pergi aja. Aku mau tinggal sama orang tuaku. Enggak. Aku nggak akan pergi. Juaner. Aku tunggu di sini. Sampai kamu maafin aku. Terus kita pulang bareng. Juaner. Aku salah. Juaner, di hidup ini, semua orang pernah bikin kesalahan bodoh. Kasih dia kesempatan. Iya kan? Iya, sayang. Waktu Xiaohai masih hidup, dia sayang banget sama kakak iparnya. Kalau dia masih ada, dia pasti pengen kalian berdua bahagia. Kita lihat nanti gimana. Aku nggak boleh ragu sama Juaner lagi. Tapi kenapa kebetulan banget? Anaknya terlalu hitam. Dan Juaner di foto itu deket banget sama cowok itu. Apa beneran cuma kebetulan? Di dunia ini bisa segitu kebetulannya. Wajah cowok hitam itu kenapa mirip banget sama Sujie? Jangan-jangan alis tebal, mata dalam, hidung lebar, bibir tebal, semuanya cocok. Semuanya pas. Kayak mereka tuh bapak sama anak, cetakan sama Hujuan. Kita lihat kali ini. Gimana kamu jelasin ini? Hujuan, bangun. Jawab. Ada apa ini? Suyang, kamu kenapa lagi sih? Jawab aku. Kenapa Sujie? Sama cowok hitam ini. Pilih banget. Ada apa antara kalian? Suyang, kenapa kamu gila lagi sih? Cowok di foto ini. Gelap banget, mukanya nggak kelihatan. Bisa lihat apa? Jangan pura-pura bodoh. Lihat ini. Alisnya. Tonggak matanya. Hidungnya. Jelas banget. Kayak kembar. Masih mau bohong? Mau bilang apa? Suyang, kamu udah gila. Cuman foto doang. Bisa nggak berhenti mikir aneh-aneh? Nggak bisa. Jawab aku. Hari ini harus ada jawaban. Kenapa Sujie dan cowok hitam ini mirip banget? Karena aku selingkuh. Puas? Begitu kamu masuk penjara, aku tidur sama cowok di foto itu. Puas sekarang? Nggak mungkin. Tujuan. Kamu bohong kan? Waktu aku masuk penjara, kamu masih hamil. Mana mungkin? Kamu sama cowok itu? Suyang, kamu nggak ngerti. Dari awal, itu bukan anakmu. Nggak mungkin. Dulu kita sayang banget. Kok bisa? Kamu sama cowok itu? Kok bisa kamu jenguk aku? Kamu bohong kan? Aku nggak percaya. Tuh kan, aku jujur, kamu nggak percaya.
Aku kasar, sama aja. Ngapain ribut dong? Aku cuma mau tahu. Itu Kenapa Sujie sama cowok itu mirip banget? Dia. Akte lahir. Kasih aku akte lahirnya. Biar aku lihat. Kalau udah lihat, aku pasti yakin. Aku nggak akan ragu lagi. Auto. Lahirnya. Udah aku buang. Apa katamu? Akta lahir itu penting banget. Kok bisa hilang? Waktu itu banyak banget masalah. Xiaohai baru aja meninggal. Aku kacau banget. Nggak tahu aku taruh di mana. Terbuang bareng barang-barang lain. Pas aku cari belakangan, udah nggak ada. Nggak apa. Tenang aja, Juan R. Udah terjadi. Nih, ceritain dong. Xiaojie lahir di mana? Besok aku tanya. Siapa tahu bisa bikin baru. Buat jadi kenang-kenangan buat Xiaojie. Mungkin butuh buat sekolah, kan? Rumah sakitnya, aku nggak ingat. Nggak ingat. Tempat anakmu lahir. Kamu lupa? Coba ingat lagi. Itu, harusnya yang itu rumah sakit UI di selatan. Rumah sakit UI? Yakin UI? Yakin? Mungkin tanya orang tuamu. Aku yakin. Oke. Juan, jangan gagal. Nih, oke. Makasih. Hai, bisa tolong cariin desa lahir anak saya? Sujie, perlu akta lahir baru. Nama ibu, tanggal lahir. Nama ibunya Juan. Lahir 4 tahun lalu. Anaknya lahir bulan apa? Harus dicek dulu. Oke. Yakin nama anaknya Sujie? Dan ibunya Hujuan? Iya. Kenapa? Ada masalah? Nggak mungkin. Di sistem kami, nggak ada bayi Sujie. Nggak ada datanya. Apa? Kok bisa? Bisa tolong cek buat saya. Siapa tahu sistemnya kelewat. Nggak bisa. Sistemnya nggak pernah salah. Kalau nggak ada, ya nggak ada. Mungkin namanya salah? Namanya Sujie. Untuk Su. Jie untuk Jie. Tolong cek lagi. Benar itu namanya. Nggak ada. Salah rumah sakit kali? Jangan halangi antrean. Nggak mungkin. Cek lagi dong. Please, cek lagi aja. Pak, tenang dulu. Suyang, udahan? Udah. Kita ngobrol di rumah. Rumah? Pulang ngapain? Hujuan. Mereka bilang apa? Nggak ada catatan lahir Sujie. Sujie itu anak aku, bukan? Iya. Ya anak kamu lah. Waktu itu aku lagi nggak baik. Ketukar rumah sakitnya. Jangan di sini ya. Ayo pulang dulu, kita ngobrol. Ketukar? Kelahiran itu besar. Kamu ketukar gitu aja. Kamu pikir aku anak kecil? Anaknya udah gede, nggak mirip ayahnya. Suaminya lagi cek catatan kelahiran. Dia pasti merasa bersalah. Kenapa lagi dia ngelarang? Siapa tahu anak siapa tuh? Suyang, aku ngomong jujur. Aku pendarahan parah pas hamil tua. Aku hampir mati. Sus, tolong cek ini. Sekitar 4 tahun lalu, Hujuan. Aku masuk UGD sini. Oke. Ya, sistem nunjukin 4 tahun lalu. Pendarahan hamil tua masuk UGD. Tapi karena nggak ada dokter jaga waktu itu, kamu dirujuk ke klinik. Akta kelahirannya harusnya dari sana. Istrinya melahirkan, hampir mati waktu itu. Suaminya nggak tahu sama sekali. Malah di sini nginterogasi. Nggak tahu gimana istrinya lahiran. Malah bikin ribut di sini. Suami macam apa itu? Suyang, sekarang kamu percaya aku? Pendarahan hebat. Mama, Juan. kenapa nggak bilang aku? Emang apa gunanya? Kamu cuma bakal khawatir. Nggak bisa ngapa-ngapain. Salahku? Aku nggak jaga kamu. Juan, maafin aku. Kalau aku nggak dikurung, kalau aku ada di sampingmu, kamu nggak akan menderita sendiri. Maaf banget. Ini semua salahku. Maafin aku. Semua salahku. Nggak apa-apa. Salahku. Suyang, udah. Nggak apa-apa. Suyang, cukup. Udah selesai. Mulai sekarang, kita jalani hidup yang baik. Itu yang penting. Kamu buru-buru pergi tadi pagi. Aku baru sadar belakangan. Salah rumah sakit. Nggak mau kamu bolak-balik. Jadi aku pergi dan ambil sendiri.
Untung Sujia anakku. Untung aku nggak bilang yang lebih parah. Tunggu, nggak. Stempel resmi ini, mana tintanya? Stempel ini dicetak. Akta kelahiran ini palsu. Hujuan, akta lahir ini dari mana asalnya? Sujia beneran anakku atau bukan? Kenapa akta lahir ini? Stempelnya hasil cetak. Jawab aku, akta ini dapat dari mana? Dari rumah sakit. Terus apa kalau cetak itu bukti Suji anakmu, kan? Gak mungkin. Rumah sakit sekarang. Stempel satu-satu, manual semua. Kenapa punyamu hasil cetak? Kenapa enggak? Rumah sakit sekarang udah digital. Akta lahir langsung dicetak. Siapa yang masih pakai tinta? Stempel satu-satu. Ini bukan pasar. Akta lahir itu penting banget. Harusnya ada stempel asli kan? Suyang, berhenti curiga terus dong. Aku hampir kehabisan darah waktu lahiran. Hampir mati di meja operasi. Itu belum cukup buatmu. Sampai kapan kamu gini terus? Dimanapun, pendarahan Juan itu nyata. Mungkin aku emang nggak seharusnya ragu. Bukti sepenting ini, tanpa stempel asli, bisa dianggap sah. Tapi aku, apalagi yang bisa kulakukan? Bikin yang baru, paling hasilnya sama aja. Nggak buktiin apa-apa. Mungkinkah nggak ada cara lain? Ayah. Tunggu. Tes DNA. Teknologi udah canggih. Satu helai rambut cukup. Suyang, lagi ngapain? Ngapain sama Xiaoji? Gak apa-apa, aku cuma lihat ada bulu di kepala anaknya. Jadi aku cabutin aja. Udah malam banget. Kamu deketin dia segitu. Cuma buat ambilin bulu halus? Anaknya bisa takut. Aku cuma lihat ya langsung aku lakuin. Ya udah malam. Tidur aja sana. Jangan mikir macam-macam. Oke. Bagus, udah dapat. Besok pagi, aku bisa tes DNA. Terus, semuanya bakal jelas. Halo, saya mau tes DNA. Ini rambut anaknya. Ini darah saya. Baik. Makasih. Xiaoyang, beneran kamu? Seneng liatnya kamu udah keluar. Bertahun-tahun ini, kasihan Xiaojuan susah banget. Tante John. Oh, hai. Jadi, Tante kerja di sini? Iya, aku jadi perawat di sini. Kamu sama Xiaojuan baik-baik aja? Kalian udah move on kan? Ya, udah. Tante John, maksudnya apa? Dengerin Tante ya. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan terus mikirin masa lalu. Kalian masih muda. Bayinya udah gak ada, tapi bisa punya lagi. Bayinya nggak ada. Tante Jang, apa yang terjadi? Aku nggak tahu. Aduh, harusnya aku nggak bahas hal sedih ini. Iya, bener. Kamu masuk sekitar 3 bulan lah. Si Yaojuan nggak tahu kenapa dia bisa gitu. Bayinya udah hilang. Datang sendirian, aku bantu dia bangun. Kamu nggak tahu. Setelah kamu masuk, keguguran di 2 bulan. Terus yang aku lihat di penjara, itu apa? Yuan, kamu pucat banget. Hamilnya berat ya? Aku baik-baik aja. Udah 6 bulan, agak gelisah. Tapi dokter bilang, bayinya sehat. Sayang, kamu sebentar lagi jadi ayah. Seneng? Tante Jang, itu nggak mungkin. Waktu Hujuan 6 bulan, dia jenguk aku lagi hamil. Gimana bisa bayinya hilang di 3 bulan? Kamu salah kali. Nggak mungkin. Aku lihat jelas banget. Darahnya banyak banget keluar. Aku sendiri yang bantu dia. Kalau nggak ke UGD, dia nggak bisa masuk. Juan, perutmu
Kayaknya lebih kecil dari dulu. Mana mungkin? Sayang, kamu pasti salah lihat. Bayi cuma makin gede. Mana bisa mengecil? Dasar Hujuan licik. Pantesan, waktu aku lihat perutmu, ada yang aneh. Jadi waktu 3 bulan, bayinya udah hilang. Terus waktu 6 bulan, pas kamu jenguk aku, bayi siapa di perutmu? Alanya cowok hitam itu gede di bawah. Sekali coba, susah lupa. Pantesan dia simpan. Ketagihan ya dia. Semoga nggak ketularan. Juan, lain kali kamu datang bawa anaknya, aku mau lihat. Dari dia lahir, aku belum lihat. Nggak bisa, sayang. Dia masih kecil banget. Perjalanannya berat. Nanti dia sakit. Juan, dia udah bisa jalan kan? Lain kali, bawa aja ya. Sekali aja please. Enggak. Flu lagi parah sekarang. Dia bakal sakit. Nanti kalau gede, aku bawa, sumpah. Karena aku selingkuh. Wah sekarang, pas kamu baru masuk penjara, aku tidur sama cowok ini. Di foto. Wah sekarang, Suyang, kamu nggak ngerti ya. Dari awal, itu bukan milikmu. Hujuan, jadi dari awal, yang di perutmu itu anak haram cowok hitam itu. Pantas 4 tahun ini, kamu nggak pernah bawa anak itu ketemu aku di sini. Tiap aku tanya, masih kecil katanya. Nggak aman. Lantas waktu aku tanya soal kulit, kamu gagap. Nyalain kecap katanya. Karena kamu udah tahu dari awal, Sujie bukan anakku. Xiaoyang, jangan gini. Mungkin tahu kan, Xiao Juan punya alasan nggak cerita ke kamu? Pulang dulu, ngobrol. Ngomongin baik-baik. Ngomong apa sama dia? Ngomong sama dia, gua bunuh perempuan bangsat itu. Gua bunuh dia. Xiaoyang, pelan-pelan. Juan, aku tanya sekali lagi. Sujie itu sebenarnya anak siapa? Suyang, kamu gila ya? Sakit tahu. Lepasin. Masih mau pura-pura bodoh sama aku? Hah? Bibi Zhang udah cerita semua. Anakku. 2 bulan setelah aku masuk penjara, kamu keguguran. Anak hitam itu? Dia bukan anakku. Hujuan. Kamu kehilangan anakku. Terus habis itu, kamu dihamili cowok hitam itu. Kamu pakai anak haram itu buat nipu aku 4 tahun. Hujuan, kamu masih punya hati nurani nggak? Bibi Zhang. Suyang, kamu tahu Bibi Zhang itu siapa? Dan kamu percaya dia? Dia itu orang kayak apa? Dia yang bawa kamu ke rumah sakit. Dan lihat kamu keguguran. Iya. Dia emang lihat aku di rumah sakit. Itu karena aku pendarahan waktu melahirkan. Dia yang dorong aku dari tangga. Hampir mati kehabisan darah. Dia pembunuh yang hampir bunuh aku di meja operasi. Enggak mungkin. Bibi Zhang besarin aku dari kecil. Dia nggak mungkin kayak gitu. Coba tanya aja. Anak premannya itu, si Duda itu, setelah kamu masuk. Dia lihat aku sendirian. Terus gangguin aku. Dan dia minta duit terus. Kalau aku nolak, dia jelek-jelekin aku kemana-mana. Nyebarin gosip. Karena aku nggak tahan. Kita berantem. Dia langsung nyerang aku. Dorong aku dari tangga. Juan, tunggu. Kenapa kamu nggak pernah bilang? Hal kotor kayak gini, gimana aku bisa cerita? Aku takut. Kamu kalap di dalam. Tahu malah makin sakit. Bertahun-tahun, aku bertahan sendiri. Tapi kamu lebih percaya bohongan mereka. Daripada dengerin aku. Suyang, kamu mengecewakan aku. Mungkinkah aku salah lagi? Aku nyalahin Juan. Pak Suyang, hasil tes DNA Anda udah keluar. Aku ambil sekarang. Tes DNA. Kapan kamu lakuin ini? Juan, dengerin aku. Apa tadi malam? Kamu pura-pura bersihin baju Xiaoji. Tapi sebenarnya kamu ambil rambutnya, kan?
Udah terlalu lama nancep di hatiku. Ini satu-satunya cara buat aku mencabutnya. Suyang, akhirnya kamu ngaku juga. Kamu nggak pernah percaya aku. Dan kamu nggak pernah percaya Xiaojie itu anakmu. Aku nunggu 4 tahun demi keluarga ini. Aku menderita banget. Kok kamu tega lakuin ini? Kamu anggap aku sama Xiaojie apa? Kamu pikir aku nggak mau percaya kamu? Sejak hari aku keluar, coba bilang apa yang masuk akal buatmu. Anak yang item banget. Gosip di mana-mana. Terus kondom ukuran jumbo itu. Dan kamu sama cowok hitam itu foto mesra. Tiap kali aku coba percaya, ada aja yang baru muncul. Coba bilang, gimana aku bisa percaya kamu? Tapi aku udah jelasin semuanya. Kamu yang milih nggak percaya. Kamu lebih percaya semua omong kosong itu daripada aku yang ngomong jujur sama kamu. Makanya, aku lakuin ini. Begitu hasilnya keluar, begitu teruki. Suci anakku. Aku, Suyang, akan mengabdi padamu seumur hidup dan gak akan meragukanmu lagi. Suyang, harus sampai segini. Aku butuh jawaban ini. Suyang, kalau kamu ambil hasil itu, kita cerai. Terserah kamu. Kamu lebih milih ancam aku cerai daripada biarkan aku lihat itu. Lihat laporan ini. Hujuan, ini udah jelas banget kan? Kamu lebih milih sembunyiin ini dariku. Itu artinya kamu udah tahu jawabannya kan? Enggak, bukan. Suyang, aku nggak tahan. Aku nggak tahan suamiku. Percaya selembar kertas daripada omonganku. Kita suami istri. Kok bisa kamu permalukan aku kayak gini? Permalukan kamu? Begitu aku dapat laporan itu, aku bakal tahu. Kalau Sujie bukan anakku. Itu baru penghinaan sebenarnya. Aku nggak. Aku beneran nggak. Kenapa percaya kertas itu daripada aku? Daripada omonganku? Kita udah nikah. Harus banget kamu tekan aku gini? Lepasin. Aku harus tahu kebenarannya hari ini. Gak mau. Suyang, kamu mau hancurin keluarga ini? Itu aja. Kalau kamu harus pergi, aku bakal lompat dari jendela ini. Sekarang. Nangis, teriak, ancaman. Hah? Tujuan. Jangan pikir acting ini bisa hentiin aku. Aku bilang ya, aku harus tahu kebenarannya hari ini. Suyang, lihat Xiaojie. Dia manusia hidup. Bukan cuma tulisan. Di laporan tes DNA. Tujuan. Jangan jadiin anak itu tamengmu. Justru karena dia manusia hidup, aku harus tahu. Dia anak siapa? Aku harus tahu kebenarannya hari ini. Minggir. Cukup. Juan, udah sampai sini. Kita nggak bisa sembunyiin. Bilang ke Xiaoyang yang sebenarnya. Juan. Suyang, anakmu. Anak kita. Udah nggak ada. Itu 2 bulan setelah kamu masuk. Zhang Yi dorong dia jatuh. Bayinya. Enggak. Selamat. Tapi Xiaojie, dia bukan anak selingkuhan. Dia anaknya Xiaohai. Satu-satunya. Darah daging. Anaknya Huhai. Anak siapa? Xiaohai. Di kantor, dia ketemu cewek kulit hitam, Mary. Mereka pacaran diam-diam. Setelah Xiaohai kecelakaan, kita baru tahu Mary udah 4 bulan hamil. Waktu kita nemuin Mary, dia mau pergi. Dia nggak mau bayinya. Cewek sendirian di negeri orang. Nggak ada keluarga, nggak ada sandaran. Dia takut. Tapi itu Xiaohai punya jejak terakhir di dunia ini. Kami nggak bisa melepaskannya. Aku baru aja keguguran. Aku mohon dia untuk pertahankan bayinya. Kami janji sama dia. Uang santunan Xiaohai. Setiap sen. Semua buat perawatannya. Dan biaya perjalanan. Dia ragu lama. Tapi akhirnya setuju. Tapi dia bilang, dia pergi setelah melahirkan, nggak akan balik lagi. Dia lepas hak atas anaknya. Tapi setelah kami dapat bayinya, gimana daftarin dia? Gimana jelasin ke tetangga? Anak tanpa orang tua. Bayi hitam entah dari mana. Apa kami biarin dia seumur hidup? Jadi bahan gosip. Nggak bisa angkat kepala. Mama papa berlutut di depanku. Mohon aku ikut berbohong sama mereka. Bilang, waktu aku hamil, aku kebanyakan kecap. Makanya bayinya gelap banget. Xiaoyang, kami nggak punya pilihan.
Kami nggak bisa lihat anaknya Xiaohai menderita kayak gitu. Kami cuma mau kasih dia keluarga yang utuh, identitas yang layak. Sayang, di satu sisi orang tuaku baru kehilangan adikku. Mereka hancur banget. Di sisi lain, ada bayi yang nggak berdaya. Nyawa yang nggak bersalah. Terus, anak yang aku kehilangan. Terus ada kamu. Aku harus gimana? Aku harus ngapain? Jadi maksudmu, Xiao Jie itu anaknya Hu Hai. Juan, kamu nggak selingkuh. Dan anakku. Karena aku gagal lindungin dia. Dia udah pergi selamanya dari dunia ini. Xiao Yang. Ini semua salah kami. Kami orang tua bodoh. Kami yang suruh Juan sembunyiin. Kalau mau nyalahin, salahin kami orang tua. Tolong jangan salahin Juan. Bertahun-tahun, dia udah menderita banget. Meskipun ayah, meskipun kami mohon padamu. Ibu, ayah, ngapain kalian? Tolong berdiri. Aku nggak kuat lagi. Xiao Yang, tolong demi Xiaohai. Maafin Juan Er. Keluarga kalian nggak boleh hancur. Mama, udah cukup. Kalau gitu, semua pasti setuju. Juan Er. Aku udah salah sama kamu 4 tahun ini. Setelah aku pulang, aku nggak percaya kamu. Aku terus ragu. Ayah, Papa, Mama, yang lalu, biarin aja. Mulai saat ini, Sujie anak kandungku. Aku akan besarin dia. Yang kita lewatin, aku akan ganti. Keluarga kita pasti baik-baik. Sayang, makasih. Tetangga, semua keluar sini. Lihat nih, hasil tes DNA udah keluar. Anak hitam istri Suyang. bukan anaknya. Oh gitu rupanya. Ayo, lihat yuk. Ayo sini. Hei semuanya, sini lihat. Lihat gimana perempuan ini, Hu Juan. Nipu orang. Kalian istirahat dulu di rumah. Sisanya, serahin ke aku. Suyang, lihat ini. Anak kesayanganmu itu sama sekali bukan anakmu. Istrimu itu Hu Juan. Dia selingkuh. Besarin anak haram. Dia beneran sampah. Terus mertua kamu juga nggak bener. Mereka kerja sama buat nipu kamu. Dengar nggak? Aku udah bilang, keluarga Su, 3 generasi, nggak ada yang item. Nggak mungkin itu anak Su Yang. Tunggu, bukannya Hu Juan kelihatan kalem dan sopan? Kok bisa seliar itu? Sampai cari cowok hitam. Nggak jijik apa dia? Dosa banget. Kasihan Su Yang, di penjara 4 tahun. Baru keluar, malah kena. Diselingkuhin. Tante Jang, simpan itu. Semuanya bubar. Nggak ada apa-apa. Simpan itu. Suyang, kamu nggak bisa baca. Itu tertulis jelas hitam di atas putih. Hubungan ayah anak kandung dikecualikan. Anak berkulit gelap itu, dia bukan anakmu. Sujie itu anakku. Laporan ini palsu. Palsu? Suyang, perempuan itu udah. Ngapain sampai cuci otakmu? Dia bohong, kamu masih belain dia. Lihat semuanya. Stempel resmi dari laboratorium. Si Sujie itu. Dia bukan anakmu. Tante, Sujie anakku atau bukan, aku yang paling tahu. Kalau Tante peduli padaku, Tante nggak akan begini di sini. Tunjukin laporan ini. Semuanya. Aku Suyang, hari ini aku mau bilang, Sujie adalah anakku. Selalu. Sekarang juga. Selamanya. Siapapun yang berani tungkit masa lalu Sujie lagi. Jangan salahkan aku kalau aku balas. Suyang kayaknya nggak bohong deh. Tunggu, kita salah paham ya. Tante Jang, kamu salah. Aku pernah dengar
Kamu dorong Juan dari tangga. Nggak tahan lihat orang senang ya. Ya, iya bener. Suyang baru balik. Lihat kamu, bikin ribut kayak gini. Ini kelakuan orang tua. Suyang, dasar anak kurang ajar nggak tahu diuntung. Kamu pikir aku bohong? Aku ini lagi nyelamatin kamu. Aku tunjukin ke kamu wajah asli perempuan ini. Kamu bilang ini palsu. Oke, kalau gitu aku kasih bukti nyata. Lihat nih. Buka mata kamu lebar-lebar dan lihat. Ini bukan istrimu di foto. Istrimu peluk cowok itu. Erat banget. Dan kamu masih sayang dia kayak harta. Anggap anak haram itu anak kandung. Lucu banget. Foto ini. Mereka pelukan erat banget. Susah bilang nggak ada apa-apa. Siapa yang percaya itu? Tunggu. Jadi, anak gelapmu itu, Juan punya sama orang lain? Serius? Juan bilang dia anaknya Xiaohai sama Mary. Terus cowok ini siapa? Itu dia, yang di bawah, yang senyum ke aku. Aku ngerasa ada orang di rumah, ada bayangan lewat. Tangan gelap di luar. Jangan-jangan yang sembunyi di rumah kita. Itu dia. Mungkinkah Juan beneran ada hubungan sama dia? Suyang, mau ngomong apa lagi sekarang? Juan itu, dia cewek murahan yang tidur sama siapa aja, kan? Ya kan? Iya, bener. Sayang, dengerin dulu. Dengerin? Lepas. Mau jelasin apa lagi? Aku terlalu percaya kamu, Juan. Makanya kamu bisa bohongin aku berkali-kali. Sayang, ini bukan kayak yang kamu pikir. Itu kakaknya Mary. Mary, dia datang nyari dia. Baru ketemu Xiaohai. Dia cuma mau lihat anaknya Mary. Dia nggak jahat. Bohong. Terus aja bohong. Kakak yang katanya itu. Kakakmu. Meluk adikku. Meluk dia erat banget. Dia selingkuhanmu kan? Bukan. Suyang, dengerin aku dulu. Dia cuma datang sekali 2 kali. Aku nggak mau kamu mikir yang aneh-aneh. Foto itu cuma sudutnya aja. Nggak ada apa-apa di antara kita. Cuma datang sekali 2 kali. Nggak mau, aku khawatir. Juan, kamu udah bohongin aku lebih dari sekali 2 kali. Kalau dia cuma datang 2 kali. Terus kenapa aku sering lihat bayangannya di sini? Kalau dia cuma mau lihat anak, kenapa sembunyi-sembunyi di rumahku? Kenapa tengah malam ngintip dari luar? Juan, kamu pikir aku bodoh? Suyang, bisa nggak kamu tenang dulu? Kakaknya Mary baru balik buat nikahan dia. Ngapain dia ngawasin kita? Soal bayangan itu omong kosong. Kamu baru keluar. Kamu stres. Kamu salah lihat. Suyang, jangan percaya dia. Dia bahkan tukar bayinya. Apa sih yang nggak diakuin? Siapa tahu, mungkin abangnya baru pergi, terus langsung balik. Ketemu kamu kebetulan, terus dia ngarang nikahan Mary. Kamu bohong. Tanpa mikir, ya? Aku nggak. Sumpah. Suyang, bukannya udah kita lurusin? Kenapa kamu percaya perempuan ini yang terus nyakitin kita, tapi nggak mau percaya istrimu sendiri selama ini? Karena aku orang luar, aku berani bicara pakai bukti. Beda sama kamu, ngarang. Bohongan yang bolong-bolong. Menganggap kita bodoh. Semuanya nilai dong. Mana ada kebetulan segitu? Kalau dia nggak nyembunyiin apa-apa, kenapa gagap dan menghindar? Pelukan sama cowok itu emang ada maksud baik. Suyang, aku nggak pernah. Cukup. Suyang, bilang sama aku, Tante Jiang bener kan? Juan itu nggak beres. Dia cuma bikin masalah. Harusnya kamu udah sadar dari dulu. Tante Jiang, 4 tahun aku di dalam. Semua gosip di sini. Soal Juan selingkuh dan punya anak orang lain. Itu dari Tante kan? Iya kan? Ya iyalah. Tapi aku nggak gosip. Aku nggak bisa diem aja. Harus kasih tahu semua orang. Kalau Juan nggak ada yang ditutup-tutupi, hidup bersih. Ngapain takut omongan? Dia udah lakuin hal-hal memalukan itu. Ngapain dia peduli kalau orang ngomongin dia? Dengerin ya, aku lakuin ini karena khawatir. Kamu dibodoh-bodohin kayak orang tolol. Demi aku, Tante Jiang, waktu Tante nyebarin kebohongan itu, Tante pernah mikir, gimana Juan harus hadapin orang sini. Setelah semua itu, anakku masih kecil banget. Kalau dia denger ini, gimana dia bisa angkat kepala? Terus kenapa?
Dia yang cari masalah sendiri. Dan soal anak kecil itu, dia cuma anak haram. Lahir buat direndahin, dihakimi semua orang. Salahkan saja ibunya yang nggak tahu malu. Menurutku, kamu nggak usah bela mereka. Biarin aja anak itu sama ayahnya. Membusuk sendiri. Bagus. Bener banget. Tante Jiang, Tante baru aja ngaku nyebarin fitnah soal Hujuan. Semua kata-katanya udah aku rekam. Kalau nggak salah, anak Tante kerja di kantor pemerintah kan? Gimana kalau rekaman ini tersebar? Kira-kira bahaya nggak? Kamu jebak aku. Suyang, berani-beraninya kamu rekam. Aku cuma mau bantu kamu. Kamu nggak punya hati ya? Simpan itu buat polisi. Mulai sekarang, kalau aku dengar gosip lagi soal istriku atau anakku, nggak peduli siapa yang bilang, aku salahkan Tante. Dan jangan salahkan aku kalau aku serang keluarga Tante. Jangan lupa, aku pernah masuk penjara. Aku nggak punya apa-apa, tapi Tante punya. Pikir baik-baik. Juan, kamu oke? Suyang, kamu percaya aku? Tentu saja iya. Sejak kamu bilang kakaknya Mary datang ke pernikahannya, aku percaya kamu. Ini salahku. Aku kelewat cemburu. Aku hilang akal. Aku hampir kena tipu dia lagi. Tante Jiang, 4 tahun ini Hujuan besarin anak sendirian. Kamu bikin dia sengsara kan? Kamu, itu bohong besar. Aku nggak pernah nindas dia. Kamu bilang nggak pernah nindas Juan. Kamu sering pojokan dia. Paksa dia pinjemin uang. Dia sendiri aja. Susah payah hidup. Beli susu buat anaknya. Bayar tagihan Suyang. Dia bilang nggak. Kamu marahin dia, pembawa sial. Dan lagi, kamu lihat Juan beli daging di toko buat makan enak, terus bilang dia boros. Kamu tahu Juan takut gelap. Kamu ketuk pintu tengah malam. Dia lari buka pintu, panik banget. Dia kepeleset. Terus jatuh dari tangga. Cucuku, kamu yang bunuh dia. Dengar nggak? Juanku. Mau bilang apa kamu? Kalian semua, ini semua omong kosong. Keluarga kalian, fitnah aku. Ada buktinya? Tapi aku punya. HP. Sekarang. Aku telepon selingkuhan Hujuan. Hadapin kalian semua. Halo, Paul. Kesini. Lihat nanti kalau Paul udah datang. Masih mau nyangkal nggak? Paul, pas banget. Bilang ke mereka, si Hujuan ini, kalian ada hubungan kan? Anak hitam itu anak kamu sama Hujuan. Bro, lu oke? Suyang, ada apa sih? Perlu sama dia. Simpel. Tante Jiang pikir dia bisa mainin gue. Tapi dia nggak tahu. Gue udah tahu aktingnya. Ngomong, siapa yang nyuruh lu ke sini buat nongkrong? Di tempat gue. Itu Tante Jiang. Tante Jiang, dia bayar gue buat ngintai dekat rumah lu. Sekitar, dia bilang, bagusnya kalau lu lihat gue. Terus, dia mau lu. Curiga sama istri lu. Dia bilang itu bakal bikin lu sadar. Lu nyewa Paul 3 hari keluar penjara. Gue tahu. Tapi satu hal, aku nggak ngerti. Apa yang kita pernah lakuin ke kamu? Kenapa repot-repot gini bikin jebakan ini? Kamu harus dorong aku sampai batas. Hancurin keluargaku. Kenapa lakuin semua ini? Kenapa? Suyang, kamu berani-beraninya nanya kenapa? Coba tanya hati nuranimu sendiri. 5 tahun lalu, kamu di penjara 5 tahun. Orang yang kamu hajar sampai lumpuh. Zhang Lowai. Dia adikku. Apa katamu? Kamu bikin dia lumpuh.
Kamu hancurin seluruh hidupnya. Dan kamu cuma di penjara 5 tahun. Kamu hancurin keluargaku, jadi aku akan hancurin punyamu. Aku akan bikin kamu rasain gimana rasanya kehilangan segalanya. Itu baru adil. Udahlah, Wai. Itu adikmu. Aku udah lama di sini, kok aku nggak tahu. Mereka bilang keluargaku terlalu miskin. Jadi mereka menyerahkanku. Orang-orang itu mukul aku terus. Aku bahkan nggak bisa makan kenyang. Waktu itu, kakakku, dia rela kelaparan. Nyimpan setengah roti. Lari jauh ke seberang kota. Cuma buat ngasih ke aku. Dia satu-satunya di dunia ini yang pernah sayang sama aku. Tapi kamu, Suyang, demi loyalitasmu itu, kamu hajar dia habis-habisan. Kamu bikin dia lumpuh. Kamu hancurin seluruh hidupnya. Dia pecundang. Sekarang dia udah nggak ada harapan. Hidupnya hancur. Jadi aku hancurin hidupmu juga. Aku akan buat kamu rasain gimana rasanya kehilangan segalanya. Jadi, kamu lampiaskan kehujuan dan ke anakku yang belum lahir. Kamu dorong dia cuma buat balas dendam ke aku. Ya, Itu aku. Ya aku dorong dia. Terus kenapa? Aku dorong dia. Dan kutukin dia. Sebut dia pembawa sial, janda hidup. Aku bikin dia menderita. Dengerin, Suyang. Selama aku masih tinggal di sini, selama kakakku masih lumpuh, aku pastiin keluargamu gak akan pernah tenang. kalau gitu lawan aku langsung. Nyerang istri sama anakku. Itu pengecut. Lawan kamu, itu bukan balas dendam. Aku mau lihat orang yang kamu cintai. Yang kamu lindungi. Menderita gara-gara kamu. Aku akan bikin kamu sakit. Aku akan hancurin rumahmu. Aku akan hancurin keluargamu. Aku akan putus keturunanmu. Aku akan bikin kamu menyesal selamanya. Aku bunuh kamu. Suyang, jangan. Suyang, cukup berhenti mukul dia. Jangan ambil risiko. Demi sampah kayak dia. Nggak worth it. Kamu mau masuk penjara lagi? Suyang, pikirin Xiaoji. Pikirin aku. Iya. Nggak worth it. Demi dia, kehilangan keluargaku. Nggak worth it. Tante Zhang, dengerin aku. 4 tahun lalu, Rikmu ngerampok kami pakai senjata. Dia mau nyakitin temanku. Aku ngelindungin dia, makanya aku turun tangan. Aku kelewatan bela diri. Tapi hukum udah kasih aku hukuman yang adil. Jangan pikir kamu bisa pakai ini buat hancurin aku. Aku dan Hujuan akan mulai dari awal. Kami akan punya anak lagi. Kita akan hidup lebih manis dari madu. Tapi kamu dan abangmu yang pecundang itu bakal seumur hidup terjebak di lubang lumpur. Pada akhirnya cuma daging busuk. Nggak pernah lihat matahari. Kebunuh kau. Ada apa ini? Kami dapat laporan soal penganiayaan di sini dan pelecehan. Pak polisi, saya yang lapor. Saya punya rekaman dari tadi. Iya, ngaku sendiri. 4 tahun lalu, dia dorong istri saya Hujuan dari tangga sampai keguguran. Itu penganiayaan. Dan juga fitnah dan pelecehan bertahun-tahun. Sekarang, buktinya kuat. Akan kuhancurkan keluargamu juga. Bawa dia. Suyang. Hujuan, jangan senang dulu. Aku bakal gentayangin kamu walau jadi hantu sekalipun. Bawa dia. Tunggu aja. Sayang, aku kaget banget. Aku nggak nyangka kamu bakal percaya sama aku. Juanku, maafin aku. Sejak aku balik, aku meragukanmu. Aku nyakitin kamu banget. Tapi akhirnya, kamu tetap percaya aku. Udah cukup. Soalnya kamu kasih aku cinta yang cukup buat narik aku balik dari ujung jurang. Balik ke kamu. Juan, terima kasih. Selama bertahun-tahun, kamu menderita. Aku ingat. Mulai sekarang,
Aku akan jaga kamu. Kamu dan anak-anak nggak akan tersakiti. Aku percaya kamu. Xie Yaoji, Mama sebentar lagi punya bayi. Kamu bakal punya adik. Takut? Takut apa, Pak? Takut. Bayinya mungkin beda. Anak-anak ngeledek. Nggak takut mama papa bakal lindungin aku. Kalau adik lahir, aku juga bakal jagain dia. Aku kakaknya. Aku kuat banget. Anak pintar.